Abbas bin Abdul Muthalib, lahir 566 Masehi, wafat 653 Masehi, adalah paman dan sahabat dari Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Keturunan dari Abbas lah yang menjadi golongan khalifah yang dikenal dengan nama Bani Abbasiyah yang pernah berkuasa di Baghdad. Ia adalah paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan salah seorang yang paling akrab di hatinya dan yang paling dicintainya. Karena itu beliau senantiasa berkata menegaskan, Abbas adalah saudara kandung ayahku. Barang siapa yang menyakiti Abbas sama dengan menyakitiku. Di zaman jahiliyah, ia mengurus kemakmuran Masjidil Haram dan melayani minuman para jamaah haji. Ia pernah menjadi pembantu dan penasihat utamanya dalam Bayat Al-Aqobah menghadapi kaum Ansar dari Madinah. Menurut sejarah, ia dilahirkan 3 tahun sebelum kedatangan pasukan gajah yang hendak menghancurkan Baitullah di Mekah. Ibunya, Natila binti Habab bin Kulaib, adalah seorang wanita Arab pertama yang mengenakan kelambu sutra pada Baitullah Al-Haram. Pada waktu Abbas masih anak-anak ia pernah hilang. Sang ibu lalu bernazar, kalau putranya itu ditemukan ia akan mengenakan kelambu sutra pada Baitullah. Tak lama antaranya Abbas ditemukan, maka ia menepati nazamnya itu. Istrinya terkenal dengan panggilan Ummul Fadal, ibu si Fadal, karena anak sulungnya Mama Al-Fadal. Wajahnya tampan, ia duduk di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau menunaikan haji wadanya. Ia meninggal dunia di Syam karena bencana penyakit amwas. Anak-anaknya yang lain sebagai berikut, yaitu anak kedua, Abdullah, seorang ahli agama yang mendapat doa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, meninggal di Taif. Ketiga, Qutsam, wajahnya mirip benar dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia pergi berjihad ke negeri Khurasan dan meninggal dunia di Samarkand. Keempat, Mabat, mati syahid di Afrika. Abdullah, bukan Abdullah yang kedua, orangnya baik, kaya, dan murah hati meninggal dunia di Madinah. Kelima, putrinya, Ummu Habibah, tidak banyak dibicarakan oleh sejarah. Ia selalu menemani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di Ka'bah. Ka'ab bin Malik mengutarakan, kami, saya dan Al-Bara bin Ma'rur, mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kami tidak tahu dan tidak mengenal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebelumnya. Kami bertemu dengan seorang penduduk kota Mekah. Kami tanyakan di mana kami bisa menemui Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia balik bertanya, apakah kalian berdua mengenalnya? Kami menjawab, tidak. Ia lalu bertanya, kalian mengenal Abbas bin Abdul Muthalib pamannya? Kami menjawab, ya, memang kami sudah mengenalnya karena ia sering datang ke negeri kami membawa dagangan. Orang tadi lalu berkata, kalau kalian masuk ke Masjidil Haram, orang yang duduk di sebelah Abbas itulah orang yang kalian cari. Kemudian, kami masuk ke Masjidil Haram. Ternyata, kami menemukan Abbas duduk di sana dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di sebelahnya. Abbas radhiyallahu anhu mempunyai peran penting yang tidak bisa diabaikan dalam Bayat Al-Aqobah. Ia orang pertama yang berpidato dalam majelis itu. Kata-katanya menunjukkan pengetahuannya yang luas dan pemikiran yang cerdas tentang berbagai persoalan. Ia ingin mengenali hakikat kaum Ansar dan membangkitkan kesiapsiagaan mereka dalam berperang menghadapi musuh. Cerahlah wajah Abbas mendengarkan keterangan mereka itu dan amanlah rasanya untuk menyerahkan keponakannya itu, seorang yang paling dekat di hatinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kemudian membayat mereka dan Abbas mengambil tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengukuhkan bayat itu. Saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah ke Yasrib, Abbas tinggal di Mekah, mendengarkan berita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum Muhajirin dan mengirimkan berita kaum Quraisy, hingga berkecamuknya perang Badar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tahu bahwa Abbas dan keluarganya dipaksa berperang oleh Quraisy sedangkan mereka tidak berdaya mengelak. Rasulullah bersabda, aku tahu ada orang-orang dari Bani Hashim dan lain-lain yang terpaksa keluar. Mereka tidak mempunyai kepentingan untuk memerangi kami. Siapa di antara kalian yang menjumpai mereka, orang-orang dari Bani Hashim, janganlah dibunuh. Siapa yang menjumpai Abbas bin Abdul Muthalib, paman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, janganlah dibunuh karena ia keluar berperang karena terpaksa. Dalam perang Badar Abbas berhasil ditawan oleh Abul Yusr, Ka'ab bin Amru, yang perawakannya lemah. Rasulullah bertanya, ya Abul Yusr, bagaimana kau bisa menawan Abbas? Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku dibantu oleh seorang yang belum pernah kulihat sebelum dan sesudah itu, jawab Abul Yusr.
Kau dibantu oleh seorang malaikat yang pemurah, sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Abbas jatuh sebagai tawanan, pertanyaan pertama yang terlontar adalah tentang keadaan Muhammad. Abbas diborgol dan dikumpulkan bersama tawanan lainnya. Kiranya ikatan terlalu keras hingga ia merintih kesakitan. Rintihan itu terdengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan beliau jadi gelisah. Sahabat yang melihatnya belum tidur, menegurnya, "Wahai Nabi Allah, sudah jauh malam, engkau belum tidur." "Aku mendengar rintihan Abbas," jawab Nabi. Orang itu lalu pergi melonggarkan ikatannya. Rasulullah bertanya lagi, "Mengapa sekarang aku tidak mendengarkan rintihannya?" "Aku longgarkan ikatannya ya Rasulullah." Jawab sahabat, "Lakukanlah juga terhadap semua tawanan lainnya," perintah Nabi. Pagi harinya, semua tawanan dihadapkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya, sampai giliran Abbas. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ya Abbas, tebuslah dirimu dan keponakanmu Aqil bin Abi Thalib, Naufal bin Al-Harits dan teman karibmu Utbah bin Amru bin Jahdam karena engkau seorang kaya." "Ya Rasulullah, saya ini seorang muslim, tetapi saya dipaksa ikut berperang oleh mereka," ucap Abbas. "Allah saja yang maha tahu dengan keislamanmu itu, kalau pengakuanmu itu benar, Allah akan mengganjarmu, namun aku melihatmu dari segi lahirmu, maka bayarlah tebusanmu itu." "Aku tidak mempunyai uang, ya Rasulullah." "Mana uang yang kau simpan pada Ummul Fadal, istrimu, ketika kau hendak keluar ikut berperang, lalu pesanmu kepadanya, kalau aku tewas dalam peperangan, uang itu dibagikan antara kau, Fadal, Abdullah, Ubaidullah dan Katsam?" tanya Rasulullah. "Dari mana kau tahu ini padahal aku tidak pernah memberitahukan hal itu kepada siapapun?" tanya Abbas. "Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberitahukan rahasiamu itu," jawab Nabi. "Aku bersaksi tiada Tuhan selain Allah dan engkau benar-benar Rasul Allah, bahwa kau seorang yang jujur." Pada saat itu, turunlah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Hai Nabi, katakanlah kepada tawanan-tawanan yang ada di tanganmu, jika Allah mengetahui ada kebaikan dalam hatimu, niscaya Dia akan memberikan kepadamu yang lebih baik dari apa yang telah diambil daripadamu dan Dia akan mengampuni kamu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang." Quran Surah Al-Anfal 70. Abbas berkomentar, "Allah berkenan menepati janjinya kepadaku, memberikan kebaikan lebih dari apa yang diambil, 20 uqiyah diganti dengan 20 orang budak. Kini, aku sedang menantikan pengampunnya. Aku diberi kuasa mengurus air Zam-Zam dan aku bisa merasa bangga lebih dari itu, meskipun aku memiliki semua harta penduduk kota Mekah. Kini, aku sedang menantikan pengampunannya. Akan tetapi, dari mana ia memiliki harta bila membeli 20 orang budak dan tiap budak memiliki modal yang diperdagangkan?" Ibnu Sa'ad dalam bukunya, At-Tabakat Al-Kubra, menyebutkan bahwa Al-Ala bin Al-Hadrami mengirimkan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu saat di Madinah terjadi pertengkaran antara seseorang dengan Abbas, yang berakar sejak jahiliyah, di mana orang itu memaksa ayah Abbas. Gangguan orang itu terhadap Abbas terjadi berulang sehingga menyakitkan hatinya, lalu ia ditamparnya. Kabilah orang itu tidak senang, mereka akan menuntut balas. Mereka berkata, "Demi Allah, kami akan menamparnya seperti ia menamparkan saudara kami." Ancaman mereka itu terdengar oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau mengumpulkan kaum muslimin dan naik ke atas mimbar, seraya memanjatkan puji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bersabda, "Wahai para hadirin, tahukah kalian, siapa orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala?" "Engkau, ya Rasulullah," jawab hadirin. "Tahukah kalian bahwa Abbas itu dariku dan aku darinya? Janganlah kalian mengumpat orang-orang yang sudah mati, jangan sampai menyakiti kita yang masih hidup." Kabilah orang itu datang menghadap Rasulullah seraya berkata, "Ya Rasulullah, kami mohon perlindungan Allah dari kegusaranmu, maafkanlah dosa kami, ya Rasulullah." Pada suatu hari, Abbas datang menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan bermohon, "Ya Rasulullah, apakah engkau tidak suka mengangkat aku menjadi pejabat pemerintahan?" Berdasarkan pengalaman, ia seorang yang berpikiran cerdik, berpengetahuan luas, dan mengetahui liku-liku jiwa orang. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak ingin mengangkat pamannya menjadi kepala pemerintahan dan tidak ingin pamannya dibebani tugas pemerintahan. Ia menjawab harapan pamannya itu dengan manis dan penuh pengertian, "Wahai paman Nabi, menyelamatkan sebuah jiwa lebih baik daripada menghitung jabatan."
Ternyata Abbas menerima dengan senang hati pendapat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi malah Ali bin Abi Thalib lalu berkata kepada Abbas, kalau kau ditolak menjadi pejabat pemerintahan, mintalah diangkat menjadi pejabat pemungut sedekah. Sekali lagi Abbas menghadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta seperti yang dianjurkan Ali bin Abi Thalib itu. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda kepadanya, wahai pamanku, tak mungkin aku mengangkatmu mengurusi cucian, kotoran, dosa orang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seorang yang paling akrab dan paling kasih kepadanya, tidak mau mengangkatnya menjadi pejabat pemerintahan atau pengurus sedekah, bahkan ia tidak diberi kesempatan dan harapan mengurusi soal-soal yang bersifat duniawi, tetapi menekannya supaya lebih menekuni soal-soal ukhrawi. Untuk yang ketiga kalinya, pamannya itu datang menghadapnya dan berharap dengan penuh kerendahan hati, aku ini pamanmu, usiaku sudah lanjut dan ajalku sudah hampir. Ajarilah aku sesuatu yang kiranya berguna bagiku di sisi Allah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, ya Abbas, engkau pamanku dan aku tidak berdaya sedikit pun dalam masalah yang berkenaan dengan Allah, tetapi mohonlah selalu kepada Tuhanmu ampunan dan kesehatan. Sesudah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menunaikan risalah Allah dengan baik, menyampaikan agamanya yang lengkap kepada para pewarisnya, maka ia kembali ke rahmatullah dengan tenang. Ternyata Abbas orang yang paling merasa kesepian atas kepergiannya. Abbas hidup terhormat di bawah pemerintahan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, kemudian menyusul pemerintahan Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhu. Pada suatu hari, ketika Khalifah Umar pergi ke masjid dengan pakaian rapi hendak menghadiri salat jamaah, tiba-tiba pancuran air menumpahkan airnya dan mengenai pakaian Umar. Ia kembali pulang untuk mengganti pakaian dan memerintahkan supaya pancuran itu dibuka. Sesudah beliau selesai salat, datanglah Abbas seraya berkata, demi Allah, pancuran itu diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Khalifah Umar menjawab, aku mohon kepadamu supaya engkau memasang kembali pancuran itu di tempat yang diletakkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan menaiki pundakku. Abbas menerima baik harapan Umar untuk memperbaiki kesalahannya itu. Hati Umar yang keras bergetar ketakutan, bagaimana ia memerintahkan mencabut apa yang dipasang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ia rela menebus kesalahannya itu dengan menyuruh Abbas menaiki pundaknya untuk mengembalikan pancuran air itu ke tempatnya semula. Pada pemerintahan Khalifah Umar, terjadilah paceklik dan kemarau ganas. Orang-orang berdatangan kepada Khalifah mengadukan kesulitan dan kelaparan yang melanda daerahnya. Umar menganjurkan kepada muslimin yang berkemampuan supaya membantu saudaranya yang ditimpa kekurangan dan kelaparan itu. Kepada para penguasa di daerah diperintahkan mengirimkan kelebihan daerahnya ke pusat. Ka'ab masuk menemui Khalifah Umar mengutarakan, ya Amirul Mukminin, biasanya Bani Israel kalau menghadapi bencana semacam ini, mereka meminta hujan dengan kelompok para nabi mereka. Umar berkata, ini dia paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan saudara kandung ayahnya. Lagi pula, ia pimpinan Bani Hashim. Khalifah Umar pergi kepada Abbas dan menceritakan kesulitan besar yang dialami umat akibat kemarau panjang dan paceklik itu. Kemudian ia naik mimbar bersama Abbas seraya berdoa, ya Allah, kami menghadapkan diri kepadamu bersama dengan paman Nabi kami dan saudara kandung ayahnya. Maka turunkanlah hujanmu dan janganlah kami sampai putus asa. Abbas selalu meneruskan doanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Allah, Engkau yang mempunyai awan dan Engkau pula yang mempunyai air. Sebarkanlah awanmu dan turunkanlah airmu kepada kami. Hidupkanlah semua tumbuhan dan suburkanlah semua air susu. Ya Allah, Engkau tidak mungkin menurunkan bencana kecuali karena dosa dan Engkau tidak akan mengangkat bencana kecuali karena tobat. Kini, umat ini sudah menghadapkan dirinya kepadamu, maka turunkanlah hujan kepada kami. Ya Allah, kami memohon belas kasih-Mu atas nama diri kami dan keluarga kami. Ya Allah, kami memohon belas kasih-Mu atas nama makhluk-Mu yang tidak bicara, atas nama hewan ternak kami. Ya Allah, hujanilah kami dengan hujan keselamatan yang berdaya guna. Ya Allah, kami mengadukan semua bencana orang yang menderita kelaparan, telanjang, ketakutan dan semua orang yang menderita kelemahan. Ya Allah, selamatkan mereka dengan hujan-Mu sebelum mereka berputus asa dan celaka. Sesungguhnya tidak akan berputus asa dengan rahmat karunia-Mu kecuali orang-orang yang kafir.
Ternyata doanya itu langsung diterima dan disambut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hujan lebat turun dan tumbuh-tumbuhan tumbuh dengan suburnya. Orang-orang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mengucapkan selamat kepada Abbas. Selamat kepadamu, wahai Sakil Haramain, yang mengurusi minuman orang di Mekah dan Madinah. Abbas hidup terhormat, baik oleh kaum muslimin maupun oleh para khulafaur rasyidin. Kalau ia berjalan dan berpapasan dengan Umar atau Utsman yang sedang berkendaraan, keduanya turun dari kendaraannya, seraya berkata, "Paman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Dan sudah menjadi sunatullah, setiap permulaan ada penghabisannya, setiap perjalanan ada perhentiannya, demikian pula dengan Abbas radhiyallahu anhu. Perjalanan hidupnya terhenti dan kembali ke rahmatullah menyusul keponakannya Shallallahu Alaihi Wasallam dan rekan-rekannya yang lain, pada hari Jumat tanggal 12 Rajab 32 Hijrah, dalam usia 82 tahun, dan dikebumikan di Al-Baqi, di Madinah, rahimullahu wa radhiyallahu anhu. Terima kasih yang sudah menonton video-video kami, semoga dapat terhibur dan menambah wawasan kalian. Maka dari itu bergabunglah bersama kami, jangan lupa like, komen dan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.